ya. Jadi tanda iman kita tadi apa? Yang pertama, sabar atas ujian, bala. Yang kedua, syukur atas segala kemudahan dan kelapangan hidup. Yang ketiga, ridho, legowo atas segala ketetapan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan kami melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang kali ini kita sampai pada makalah 25 dari Al-Bab As-Sulasi. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isrun. Dan makalah yang ke-25 atau nasihat yang ke-25. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, diriwayatkan annahu sesungguhnya Nabi kita, panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala ashabihi. Kharaja, beliau keluar, dzata yaumin pada suatu hari, ala ashabihi, menemui sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu kemudian beliau bertanya, kaifa asbahtum? Ai dakhaltum fi waqtis sabah. Kaifa asbahtum? Bagaimana kondisi kalian ya di pagi hari ini? Ai dakhaltum fi waqtis sabah. Bagaimana kondisi kalian ketika kalian memasuki waktu pagi? Faqalu, lalu kemudian para sahabat menjawab, asbahna aisirna fis sabah, kami pagi ini ya, kami di waktu pagi ini ya menjadi sirna, dari kata sara yasiru itu artinya kana yakunu ya. Kami di pagi hari ini dalam kondisi keadaan mukminina billahi jalla wa ala. Di pagi hari ini kami dalam kondisi tetap beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah berkata, wa ma alamatu imanikum? Ya, beliau bertanya, dan apa alamatu imanikum? Alamat, tanda imanikum, dari iman kalian. Qalu, para sahabat menjawab, nasbiru alal bala.
Ya, kami bersabar atas bala. Ai al-imtihan minallahi ta'ala. Kami selalu bersabar atas segala ujian al-imtihan minallahi ta'ala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nashkuru 'alar rakha. Ya, dan kami selalu bersyukur ya, 'alar rakha atas segala kemudahan. Ayat al-ittisa fil ma'isah. Atau Imam Nawawi memberikan penjelasan al-ittisa kelapangan. Ya, fil ma'isah di dalam kehidupan, kelapangan dalam hal ekonomi, sumber kehidupan. Ya, kemudahan, kelapangan, jembar ekonomi ini. Jembar luas ya, kehidupannya, lapang kehidupannya, dan kami selalu bersyukur atas itu, kata para sahabat. Wa narda bil qada, dan yang ketiga kami selalu ridho dengan qada. Qada itu apa? Ay al hukmul ilahi, yaitu hukum ilahiyah atau ketetapan kepastian ilahiyah fi a'yanil mawjudat, pada segala hal yang ada, al mawjudat ya, yang ada, ala ma hiya alaihi minal ahwal, atas apa yang Allah tetapkan dari kondisi ya. Allah bikin hujan, Allah bikin panas, terhadap segala yang ada ya, dibikin kita menjadi manusia lelaki, dibikin Allah bikin perempuan ya. Semuanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nardah, dan kami ridho dengan itu, kata para sahabat ya. Ya, mahya alaihi minal ahwal fil azali ilal abad, yang sudah ditentukan, ditetapkan dari Allah sejak zaman azali sampai nanti hari akhir gitu ya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka kemudian Rasulullah berkata, antumul mu'minuna haqqan ya, ay imanan mutabiqan bil waqi' wa rabbil ka'bati, demi Tuhannya ya, pemilik Ka'bah, sungguh kata Nabi, antumul mu'minun, sungguh kalian adalah mukmin sejati. Ai imanan mutabiqan lil waqi', atau iman kalian itu mutabik, sesuai dengan realitas kenyataan. Nah ini. Wa rabbil ka'bati al wawu lil qasam. Wawu di sini menunjukkan sumpah gitu ya. Jadi demi pemilik Ka'bah, sungguh kalian adalah mukmin yang sejati. Jadi ada 3 tanda tadi ya, keimanan para sahabat ya, yang disebut oleh Rasulullah sebagai mukmin yang sejati. Itu tandanya ada 3 tadi. Ya, itu apa? Ya, yang pertama sabar atas bala. Yang kedua syukur atas rokho, yaitu kemudahan, kelapangan. Dan yang ketiga ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul arifin ya, berkatalah sebagian ulama-ulama ahli ma'rifah ya, as-sabru thalasu maqamatin, sabar itu ada 3 tingkatan, ada 3 makom. Tarkus syakwa wa hiya darajatut tabi'in. Yang pertama adalah meninggalkan mengeluh ya, artinya meninggalkan sikap suka mengeluh. Wa hiya darajatut tabi'in, dan itu adalah derajatnya tabi'in. Tabi'in itu berarti orang-orang yang hidup setelah generasi sahabat. Waridha bil makdur ya, dan ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Wa hiya darajatuz zahidin, dan itu adalah derajatnya orang-orang ahli zuhud. Nah ini. Wal mahabbatu lil ibtila'i, dan yang ketiga adalah mencintai atas setiap ujian yang Allah berikan. Wa hiya darajatus siddiqin, dan itu adalah makomnya, derajatnya as-siddiqin, orang yang benar.
orang yang benar dalam keimanan dan mengimplementasi imannya. Cara mengejawantahkan imannya benar. Ini as-siddiqin. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam satu hadis, u'budillaha 'alar ridha. Ini salah ngasih harokat ya. U'budillaha, sembahlah Allah 'alar ridha, di atas keridhaan. Ya, ini. Fa illam tastati, dan jika sekiranya kamu tidak mampu, fa fis sabri, maka sembahlah Allah di dalam kesabaranmu, ala ma takrahu, atas apa yang kamu tidak sukai, fihi khairun katsirun, di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Nah, ini Bapak Ibu, nasihat yang akan coba kita eksplorasi tentang 3 tanda keimanan. Ya. Nah, ini coba kita nanti bisa jadikan sebagai alat ukur apakah betul-betul iman kita ini sudah benar atau tidak. Haqqan, ya, mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan. Tadi kan para sahabat ditanya ya, bagaimana kondisi kalian di pagi hari ini? Kami selalu beriman kepada Allah. Nah, apa yang diomongkan? Iman kepada Allah. Mukminin, asbahna mukminin. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, ya, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tanda kalian itu beriman? Kok kalian mengatakan kami beriman kepada Allah? Apa tandanya? 3 tadi disebutkan. Sabar atas bala, syukur atas segala kelapangan hidup, yang ketiga ridho atas segala ketetapan. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai alat ukur. Apakah selama ini kita sudah betul-betul sabar, ridho, syukur dan ridho, atau belum? Nah, mari Bapak Ibu kita coba eksplorasi ya nasihat ini ya. Oke. Jadi ada 3 tanda iman ya di dalam riwayat ini ya, yang dikatakan oleh para sahabat, dan itu ditegaskan, diafirmasi oleh Rasulullah SAW dengan ucapan beliau, antumul mu'minuna haqqan, sungguh kalian adalah orang-orang mukmin sejati. Apa yang pertama Bapak Ibu? Bersabar atas ujian, bersabar atas bala, atas musibah. Nah, ini tentu tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Ya, karena memang tanda iman gitu. Tapi ini bisa kita jadikan sebagai satu pelajaran, ibrah yang bisa kita pegang. Ya, ketika kita dihantam atau diberi ujian oleh Allah, mampukah kita bersabar atau tidak? Nah, di situ ya tanda iman kita. Nah, Rasulullah menyebut ya as-sabru fis sadmatil ula. Sabar itu bisa dilihat pada saat awal terjadinya ujian. Ya. Itu bisa kita lihat sikap kita bagaimana, kondisi hati kita bagaimana. Lalu kemudian itu terwujud dalam perilaku kita bagaimana. As-sabru fis sadmatil ula. Kesabaran itu tampak terlihat pada sikap kita ketika kita pertama kali mereaksi ujian itu datang. Bukan kemudian setelah berlalunya waktu. Kalau setelah berlalunya waktu, nah itu sudah ada pengkondisian. Ya kan, sehingga anak muda sekarang mengatakan waktu jualah yang akan menyelesaikan segalanya, kan gitu lah. Nah, itu artinya sudah ada penyesuaian, ada adaptasi ya kan? Karena waktu. Ya, ketika ditinggal orang yang dicintai gitu ya, meraung-raung, menangis-nangis sampai pingsan-pingsan, nah itu yang bisa dilihat. Apakah dia mampu bersabar itu ketika hantaman cobaan itu pertama kali datang. Lalu kemudian ketika sudah berlalu waktu, dia sudah melupakan. Nah, dan saya sering mengamati itu ya, mudah-mudahan tidak salah. Laki-laki yang ditinggal istrinya meninggal, kok nangisnya kenceng, biasanya cepat menikah lagi. Dan perempuan juga begitu ya, saya amati itu.
Mungkin karena cintanya itu terlalu berat begitu ya kepada kekasihnya. Dan itu menunjukkan bahwa dia tidak bisa mandiri, selalu bergantung kepada orang yang dia cintai, sehingga dia ketok-ketokin nangis gereng-gereng, tanda cintanya setengah mati, tiba geletak, cepat meninggalkan, melupakan begitu ya. Nah ini hanya waktu jua yang kemudian berbicara ya. Gimana anak muda sekarang itu mengatakan ya, akan indah pada waktunya begitu ya. Saya ingin nangis-nangis diuji, dicoba oleh Allah gitu ya. Nanti jatuhnya indah juga karena menemukan pasangan lain yang namanya Mbak Indah gitu. Jadi as-sabru fis sadmatil ula, kesabaran itu tampak bisa kita ukur pada diri kita itu saat pertama kali ujian itu datang. Berarti ini terkait dengan apa Bapak Ibu? Cara kita membaca. Dan cara kita membaca dipengaruhi oleh cara kita apa? Punya pandangan, cara kita memandang atau yang disebut dengan ar-ru'yah. Visi kita dilihat dengan mindset kita, cara pandang kita, what view kita. Kalau cara pandang kita adalah selalu kesabaran yang kita tekankan, maka cara baca kita menjadi ekspresi dari kesabaran itu. Seperti yang sering kita contohkan sederhana itu ya, ketika kita berada di traffic light itu loh, ya, di belakang kita truk gede begitu atau bis begitu, atau dandin itu kira-kira gimana? Ya kita pakai sepeda utuk lagi, di bel dandin itu rasanya gimana itu. Nah, gimana kita mereaksinya? Itu kan tergantung cara baca kita kan? Cara baca kita dipengaruhi oleh termasuk keimanan kita kepada Allah. Nah ini, kalau kita bacanya positif, gitu ya, sabar dalam pengertian kita membacanya kemudian dengan positif, ya itu orang belum juga hijau kok sudah ngebel-ngebel tanda sayang kepadaku, gitu ya, untuk mengingatkan saya agar waspada, gitu kan kita. Akhirnya kemudian kita senyumin aja, gitu ya. Kita senyumin saja, bahkan kita kasih jempol, terima kasih Bang. Gitu ya. Tapi kalau cara bacanya negatif atau tidak sabar gitu ya, itu berangkat dari cara pandang kita. Kalau ngebel-ngebel itu berarti tanda tanda bentak, tanda marah. Akhirnya kemudian yang muncul adalah ya, reaksi kita yang juga emosi. Ini dikira jalan milik mbahnya apa? Jalan apa traffic lightnya belum juga hijau sudah ngebel-ngebel itu, akhirnya kita marah, betutut, merengut, apalagi ya, dan lain sebagainya. Nah ini, maka di dalam kesabaran itu sesungguhnya adalah ekspresi dari keimanan kita. Maka betul Rasulullah ketika bertanya, ma alamatu imaniku, apa tanda dari imanmu, gitu ya, sabar, ya. Nah ini, karena sabar itu bisa terjadi ya karena ada apa tadi? Basis keimanan kepada Allah. Bahwa yang membuat semua itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan kepada Allah. Ya, Allah bagaimana meminta kita? Ya, untuk selalu berbuat adil. Sabar itu ada makna keadilannya. Bagaimana kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seringkali orang karena nggak sabar itu bertindak di luar batas. Ya, anaknya merengek-rengek dan sebagainya. Kalau dia sebenarnya sabar kan cukup dia kemudian apa misalnya mengatakan menjawabnya dengan pelan, santai, ya kan? Tapi kalau dia nggak sabar, maka anaknya akan dibentak. Gitu ya. Gak tahu apa, bapak lagi sibuk ini. Oh no, nang bokmu no. Dibentak-bentak. Padahal bisa jadi anaknya kalau nggak kepada kita, kepada siapa dia meminta? Engko nek njaluk tanggane piye? Ya malah berabe. Ya toh? Malah menjadikan iki anake sapa to bapak ora tau ngopeni. Didik njaluk mangan kok tanggane gitu. Soalnya minta kepada ayahnya dibentak gitu. Itu karena berangkat dari ketidaksabaran, dan ketidaksabaran itu berangkat dari apa? Dia tidak apa memiliki basis keimanan,
bahwa Allah menakdirkan anak ini menjadi anaknya, itu kan menjadi tanggung jawabnya. Maka harus dididik dengan baik, diperlakukan dengan santun, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Jadi ada basis keimanannya. Maka tanda dari keimanan adalah kesabaran. Dan itu fisodmatil ula. Bisa terlihat ukurannya pada saat pertama kali ujian itu datang kepada kita. Nah, sabar menerima bala itu artinya adalah menerima dan menghadapi ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah dengan penuh ketabahan. Di antaranya adalah mengembalikan kepada Allah. Atau istirja yang tadi dibaca ayatnya oleh imam di rakaat pertama. Wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kesadaran inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah istirja, mengembalikan kepada Allah. Ya, ditinggal oleh kekasihnya, ya, oleh istrinya meninggal, dia kembalikan kepada Allah bahwa dia orang yang kita sayangi, betul, anak kita sayangi benar, tetapi dia bukan milik kita, milik Allah. Ya, dan yang menentukan itu semuanya Allah. Yang menghadirkan dia Allah, yang memanggil kembali adalah Allah. Istirja. Jangan sampai ya kemudian kita terlalu mencintainya, justru membuat Allah cemburu kepada kita. Ya, Allah itu maha pencemburu ya. Ya, maka jangan sampai salah kita menempatkan cinta kita. Nah ini, ya, kalau itu alasannya benar ya, lalu kemudian menikah lagi, itu alasannya benar tadi. Tapi kalau alasannya karena punya kebergantungan yang sangat kuat kepada istrinya, nangisnya gereng-gereng lalu cepat nikah, nah itu kurang benar, gitu ya. Gak sabar berarti itu ya. Kesabarannya itu kalau ya, betul-betul bahwa ada istirja tadi, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menempatkan dirinya dengan apa? Objektif gitu ya, dengan penuh ketabahan. Nah, Bapak Ibu, bala di dalam Al-Qur'an itu artinya ujian, imtihan, ya. Yang itu dimaksudkan adalah untuk menguji apakah iman kita ini kuat atau tidak. Nah, ini untuk meneguhkan iman kita. Ya, makanya tadi benar Rasulullah mengatakan gitu ya, ma'lamatu imanikum sabar. Karena sabar itu, bala itu diberikan oleh kita untuk menguji kita. Apakah iman kita itu betul-betul teguh atau tidak. Apakah betul-betul kita punya iman atau tidak. Itu diberi ujian. Nah, ujian itu bentuknya bala itu ya tersebut. Nah, itu bisa berupa peristiwa bala ini yang menyedihkan. Ya, seperti bencana alam, datangnya penyakit yang tak kunjung sembuh, segala kesulitan hidup, ya, adzik fil ma'isha, ya, fil hayat, ya, itu adalah bala. Bagi seorang mukmin itu adalah ujian untuk ngetes, ya, iman kita itu teguh atau tidak, untuk ngetes iman kita itu masih ada atau tidak, ya. Diuji dengan kehilangan barang, larinya ke mbah dukun, orang pintar, ya. Lalu malah justru kemudian memunculkan fitnah. Iki sing jipuk le gak ado-ado. Dari arah utara pasti nggak ada yang jelas. Dan itu justru kemudian memberikan sugesti kepada kita, lalu menuduh orang-orang yang gak jelas begitu. Ciri-cirinya rambutnya keriting, omae samping samping sungai. Aduh, hati-hati. Nah, ini tidak sabar artinya, salah. Mestinya istirja kepada Allah, malah justru kepada ya, jalan keluar yang nggak benar. Lalu memunculkan ya, ujian berikutnya, memunculkan musibah, suudon, menuduh ini, itu dan sebagainya. Aduh, repot. Saya dulu pernah waktu awal-awal tinggal di kampung saya itu sering terjadi kehilangan ya, karena memang rumahnya belum sepadat sekarang. Rumah baru pasti pernah dicoba kehilangan, kemasukan maling gitu. Nah itu, sampai segitunya gitu ya, ada yang mencari orang pintar. Akhirnya malah justru ribut. Karena orang yang tertuduh itu, ya dia otomatis juga
rela gitu ya mengadukan itu ke RW. Artinya rame di RW, RW bingung juga gitu. Ini masalah opo dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, salah jalannya. Maka peristiwa yang menyedihkan termasuk bala untuk menguji keimanan kita, ya. Lalu yang kedua, bala itu juga bisa berupa peristiwa yang menyenangkan. Ini yang harus kita pahami ya. Tidak harus menyedihkan saja kita sebut sebagai musibah, sedangkan yang menenangkan itu sebagai rizki anak soleh. Gitu. Nggak ada begitu itu. Ya. Karena semuanya yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan itu ujian. Oh, dapat rezeki nomplok gitu ya, min haitsulayah tasib, tidak pernah dikirakan, tiba-tiba dapat bonus gitu ya. Wah, ini rezeki anak soleh. Enggak, itu juga ujian. Jangan kemudian kalau enak kemudian dianggap sebagai apa namanya nikmat begitu ya. Kalau buruk disebut sebagai musibah, tidak. Karena bala di dalam Al-Quran itu maknanya adalah ujian yang sifatnya umum. Bisa menyenangkan, bisa menyedihkan. Nah ini, hati-hati. Ya, karena ya, balasan itu ya nanti di akhirat bagi seorang mukmin. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini adalah ujian semuanya. Nikmat ujian, sengsara juga ujian. Ya, balasannya nanti. Liyabluwakum ayyukum asanu amala. Yang diminta pada kita adalah bagaimana kita mereaksi itu dengan amal yang terbaik. Itu aja. Ya, urusan itu kemudian diberikan balasan Allah, nanti di akhirat kita serahkan kepada Allah. Karena betapa banyak orang yang diuji dengan peristiwa yang menyedihkan, dia tangguh, dia kuat. Tetapi ketika diuji dengan kenikmatan, gelundung. Ya, tidak kuat menerima nikmat. Ya. Di Tuban dulu ada kampung kaya baru itu ya, kaget ya. Tiba-tiba kemudian tanahnya dibebaskan oleh PLN itu apa itu ya. Tiba-tiba dapat miliaran duit, sebelumnya megang duit 1 juta aja nggak pernah, tiba-tiba ini MM-an gitu. Kaget dia. Malah justru yang terjadi banyak konflik antar saudaranya, rebutan ini dan sebagainya. Dalam membelanjakan uang itu juga ya tabdzir, penuh dengan kemubaziran. Tiba-tiba rumahnya penuh dengan mobil mewah-mewah yang terbaru dibeli. Apa ini? Kaget ya. Nah ini, hati-hati ya. Kita harus berhati-hati betul. Semuanya harus kita letakkan dalam perspektif ujian. Sehingga yang menyedihkan juga ujian, yang menyenangkan juga ujian. Mestinya cara baca kita sama. Apa itu? Menempatkannya secara adil. Dalam bahasa yang lain, biasa saja. Diuji dengan kesedihan, ya biasa. Diuji dengan kesenangan, ya biasa. Nggak kagetan, nggak gumunan. Nah ini bala ya. Jadi peristiwa yang menyenangkan juga termasuk bala. Maka sabar itu artinya adalah menahan diri. Sebagaimana maknanya secara bahasa itu al-man'u wal habsu. Ya, habsun nafas atau man'un nafas, menahan diri, ngempet-pet gitu loh. Ya, ini mendapatkan kenikmatan ngempet, guyune ra banter-banter, gitu. Biasa aja. Ini dihantam dengan kesedihan yang ngempet. Ya, nggak suka, sering berkeluh kesah. Saya dididik ketemu wong, aku sedih tok ya. Ketemu wong di sini madul tok dengan kesulitan. Nah, itu juga nggak benar. Jadi menahan diri, mampu menahan itu. Mampu menahan dari kemarahan atau kesedihan ketika diberi ujian yang tidak menyenangkan, mampu menahan diri dari kegembiraan yang berlebihan ketika diberi kenikmatan. Nah ini sabar, habsun nafas. Ya, halo Bapak Ibu, halo. Ya, ini yang pertama. Jadi ciri tanda dari keimanan adalah sabar dari bala ujian. Qala ba'dul arifin, ya, berkomentarlah ulama-ulama yang ahli makrifat bahwa sabar itu ada 3 makom, ada 3 tingkatan. Yang pertama tarkus syakwa, dia bisa menahan diri
untuk meninggalkan apa syakwa, mengeluh. Ya, mengeluh. Titik-titik bilang aduh, titik aduh gitu ya. Ya, wahya darajatut tabi'in. Kalau seperti ini dia masuk derajat para generasi tabi'in. Luar biasa toh? Nah, maka mari kita belajar ya. Jangan gampang mengeluh. Karena suka mengeluh itu tandanya berarti kita murka dengan Allah. Murka tidak menerima ketetapan Allah. Karena ujian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ada yang mengatakan ya 50.000 tahun sebelum kita diciptakan itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam garis hidup kita. Maka kalau hari ini ya bapak menikahi perempuan cantik begitu ya, ya itu sudah ditakdirkan. Nah, kok kemudian tambah usia, tambah tidak cantik misalnya, ya itu juga sudah ditakdirkan. Ya. Maka harus diterima, jangan dikeruhkan bojoku mbiyen kuwi ayu. Tapi saiki kok gembrot ya. Itu artinya mengeluh syakwa. Ya. Nek wedok ya ngono, bojoku mbiyen iki perhatian. Tapi saiki kok blas gitu. Malah luwih seneng ngopi karo tanggane. Blas gak gelem karo aku. Ya, ya enggak usah dikeluhkan. Ya. Ya, ini syakwa. Ya, syakwa. Ya, hati-hati. Nah, ini sudah banyak kita kaji ya dulu ya. Ya. Kalau kita mengeluhkan itu kepada manusia itu namanya syakwa. Tapi kalau kita mengeluhkan itu kepada Allah itu namanya munajat. Maka kita mungkin kita menyadari ya manusia memang diciptakan suka berkeluh kesah. Keluhkan itu kepada Allah. Maka justru itu menjadi bagian dari ibadah yang kita lakukan. Ya, munajat dan doa. Segala kesulitan hidup tumpahkan di atas sajadah Bapak Ibu ya ketika sholat lail menangislah banyak-banyak menumpahkan segala kesulitan ya kepada Allah, itu namanya munajat. Justru itu yang dianjurkan, jangan kok kemudian mengeluhkan itu kepada ya manusia. Nah ini disebut dengan maqamnya tabi'in. Lalu yang kedua waridho bil makdur, ridho dengan segala ketetapan Allah. Itu juga sabar. Jadi keridoan itu juga termasuk kesabaran. Legowo. Artinya karena dia bisa menahan diri, ngempet, ya, untuk kemudian apa? Legowo dengan apa yang ditakdirkan. Ya, padahal Allah memberikan kesempatan loh sesungguhnya ya. Jadi apa yang sudah terjadi itu takdir. Tetapi apa yang belum terjadi, walaupun itu sudah ditetapkan oleh Allah, tapi kan ada ruang di situ, ruang kosong di mana kita tidak tahu toh. Ada ruang kebodohan kita tentang apa yang akan terjadi. Maka inilah peluang kita untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan ikhtiar itu. Jangan-jangan, nah ini kan ruang kosong toh, jangan-jangan itu. Jangan-jangan apa yang ditakdirkan oleh Allah adalah seperti apa yang kita inginkan dan kita ikhtiarkan. Maka di situ kita tidak boleh malas kemudian berikhtiar. Tiba-tiba ternyata sudah kita berikhtiar keras tenaga, nggak kaya juga. Sampai kematian kita, itu berarti takdirnya memang kita tidak kaya. Minimal kita sudah berbuat yang terbaik, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada ruang kosong di mana kebodohan kita tentang apa yang akan terjadi. Disitulah kemudian kita diminta untuk melakukan ikhtiar. Jangan kok kemudian aku wis ditakdirno anake wong miskin, bapakku yo petani apa namanya itu buruh petani ya wis nek ngono aku ya bakal ya nasibku ya padha. Nah ini namanya tidak sabar, tidak ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena takdirnya orang tua belum tentu menjadi takdir anaknya. Nah ini mestinya kita terus berikhtiar, gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah terjadi baru kita hukumnya sebagai takdir. Tapi kalau belum terjadi, ya kita tidak tahu. Maka di sini ada ikhtiar. Ridho bil makdur, ya ridho dengan apa yang sudah ditetapkan, artinya sudah terjadi.
Ya, tidak ada yang tahu yang belum terjadi. Mbak Dukun pun nggak tahu. Dia hanya bisa meramal. Dan ramalannya sering meleset. Walaupun benar tetap salah. Ya, kata orang Arab, kadzdzabal munajjimuna walau shadaku. Berbohonglah para peramal itu, walaupun bisa jadi ramalannya ada yang benar, tapi tetap berbohong karena dia nggak tahu sesungguhnya, hanya ramalan aja. Nah, tapi kok dia bisa meramalkan? Nah, itulah. Ya, bisa jadi karena ada perewangan, ya, khodamnya dan sebagainya yang mencuri-curi dengar ya rahasia kegaiban. Tapi walaupun begitu pasti nggak sempurna. Namanya juga orang nguping. Halo Bapak Ibu, kira-kira orang nguping itu pasti benar nggak? Kan ya enggak, mesti orang meleset ya. Nah itu, maka nggak usah bersandar kepada manusia. Sudah kembalikan kepada Allah, istirja gitu ya. Nah, kalau kita bisa ridho dengan apa yang ditakdirkan, wahiyya darajatuz zahidin. Maka itu adalah derajatnya orang-orang ahli zuhud. Wal mahabbatu lil ibtila. Sabar yang ketiga adalah cinta dengan ujian. Coba. Ini tingkatan lebih tinggi lagi Bapak Ibu. Diuji oleh Allah apapun. Ya, dengan nikmat oke, dengan sengsara oke, dia tetap cinta itu semua karena dia sadar betul bahwa itu Allah yang buat, Allah itu yang menentukan. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini sudah tahapan yang luar biasa ya. Mahabbah lil ibtila. Cinta akan segala ujian yang Allah berikan. Ya. Ya, ada satu cerita ya. Mbak Yai Ali Mahrus Lirboyo katanya. Ya, ini saya dengar cerita dari Yai Marzuki Mustamar ketika ngaji bab ini. Gitu. Jadi, Bapak Ibu saya ini juga kulaan dulu sebelum ini bikin edat dulu ya, bikin persiapan gitu ya. Ya para kiai yang ngaji kitab ini saya dengarkan, saya pelajari. Nah, itu. Gus Bah saya dengarkan, Yai Marzuki saya dengarkan di internet kan banyak itu. Nah, itu kulaan. Gitu ya. Karena saya ingin mengikuti jejak kiai saya di Gontor dulu itu. Ya, guru itu ya harus membuat edat. Edat itu artinya persiapan. Ya, jangan sampai guru ngajar tanpa persiapan. Maka sebisa mungkin saya membuat persiapan. Ya, sebisa mungkin saya buat slide begini. Kalau nggak bisa minimal saya buat catatan. Itu artinya serius begitu jadi gurunya. Gak asal gedak terus begitulah. Ya, nah ini. Di antara yang Marzuki Mustamar itu, ya boleh sepakat boleh tidak dengan beliau, tapi yang baik tentu kita ambil gitu ya. Ya, oke, menceritakan tentang Yai Ali Mahrus Lirboyo. Suatu ketika Mbak Yai ini naik kereta dan kehilangan jam tangan, kecopetan. Ya, beliau bersedih, tapi bukan sedihnya bukan karena hilangnya jam itu, tapi sedihnya itu kalau nanti yang mencuri itu lalu kemudian menafkahi keluarganya, memberi makan anak istrinya dengan jam curian, itu bagaimana? Nah, itu yang disedihkan. Lalu kemudian beliau itu berjalan dari satu gerbong kereta ke gerbong kereta yang lain dengan mengatakan, ya Bapak Ibu yang mengambil jam saya sudah ridho. Itu di setiap gerbong itu gitu. Ya, saya sudah ridho jenengan ambil ya jual untuk anak istri saya sudah ridho biar menghalalkan gitu agar nanti ketika itu dinafkahkan kepada anak istrinya tidak lagi barang yang haram. Coba kira-kira Bapak Ibu bisa begitu enggak? Kita bisa begitu enggak? Dicolong laptopnya gitu ya. Waduh nang kono ono data ya ono apa nang kono kabeh. Lalu kemudian teriak-teriak di masjid, halo Bapak Ibu yang mengambil laptop saya sudah ridho, silahkan dijual boleh. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Ini kalau orang yang bukan mahkomnya nggak bisa. Ya, jadi sakitnya itu bukan karena hilangnya ini, tapi sakitnya itu khawatir. Nanti kalau ini dijual, lalu menjadi barang haram dan dinafkahkan pada anak istri dari sang pencuri itu. Ini luar biasa, nggak bisa. Ini kalau bukan pada tahapan mahabbah lil bala, nggak bisa. Ya, ya. Dan cerita-cerita seperti ini
banyak pertebaran. Ya, banyak pertebaran. Waktu saya di pesantren dulu itu, ya menyebar satu cerita, gitu ya. Ya, tentang saya sebut saja namanya, tentang Bayai Imam Syubani. Ya, salah satu ustadz di Gontor, ya, yang menulis buku Durusul Lughah bersama Kiai Haji Imam Zarkasi, yang sampai hari ini buku itu dipakai di Gontor dan ribuan pondok alumni Gontor. Padahal buku itu sangat sederhana dan itu bisa menghantarkan banyak alumni Gontor bisa berbahasa Arab. Kiai Imam Syubani itu terkenal sangat wiroi, gitu ya. Dan banyak tamu-tamu terutama di Masjid Al-Azhar itu kagum begitu ya. Ini ketika datang ke Gontor minta, karena dia penasaran mana kitab Durusul Lughah. Ketika diberikan itu dia kagum. Masya Allah, dia bilang, kitab ini penuh dengan keberkahan. Ya, kitab ini penuh dengan keberkahan. Kitabnya sangat sederhana, nggak ada gambarnya. Nggak seperti kitab-kitab bahasa Arab hari ini yang luar biasa, didesain dengan teknologi pembelajaran yang luar biasa. Ya, berkat kitab inilah banyak orang yang bisa berbahasa Arab dan sampai hari ini insya Allah mengalir pahalanya. Ketika Yai Imam Syubani ditanya, apakah Anda yang menulis kitab ini? Dia nggak mau ngaku. Ini ditulis oleh guru saya, Yai Imam Zarkasi. Ketika Yai Imam Zarkasi juga ditanya, beliau juga nggak mau ngaku. Ini ditulis oleh Imam Syubani. Gitu. Selalu begitu. Suatu ketika beliau itu melihat pohon pepaya di depan rumahnya itu sudah berbuah, gitu loh. Ada dua begitu ya, gede-gede, wah besok bisa saya panen. Gitu ya. Dilala besoknya hilang satu misalnya, hilang satu. Dia lihat loh, kok udah nggak ada satu, gitu ya. Dia lihat di situ ada ya bekas orang ngambil tentunya, karena dilihat nggak ada, ya sudahlah. Gitu ya. Nah, dia bersedih. Bukan sedihnya itu karena kehilangan pepaya yang sudah besar ranum tinggal ambil saja itu. Dia sedihnya itu, kok begitu susah payahnya ya orang ngambil itu ya. Kalau dia pas manjat jatuh, gimana? Lalu memberi makan keluarganya gimana? Besoknya dia pinjam tangga kepada tetangganya. Lalu tangga itu ondok, gitu ya, ditaruh di bawah pohon pepaya itu. Dengan harapan nanti kalau orang itu datang lagi mau ngambil, dengan mudah bisa ngambil. Coba. Kira-kira kepikiran nggak Bapak Ibu kita punya pikiran begitu? Duwe kos-kosan, motore akeh, motore anak kos akeh, ilang siji gitu, ngamuk-ngamuk. Ah, besok tak buka nggak saya kunci, tapi dipasangi jebakan begitu. Kan beda niatnya ya. Beda niatnya. Ini dikasih tangga justru menyediakan kalau dia nanti ngambil lagi biar lebih mudah gitu. Dia sudah mengikhlaskan, bahkan menjembatani, memfasilitasi gitu ya. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata utuh. Nggak ada yang ngambil gitu ya. Nah, tapi setelah seminggu kemudian datang orang lelaki yang tidak beliau kenal membawa pepaya tidak hanya 1, 2. Dia pertama ya cerita begini, Bayai Imam Syubani nggak kenal siapa beliau ini gitu ya. Akhirnya orang itu sebelum berpisah menjelaskan bahwa saya yang mengambil pepaya jenengan. Tapi ketika hari kedua saya melihat ada tangga di situ, saya sadar begitu. Bahwa ini perbuatan yang tidak baik. Maka untuk menebus kesalahan saya, tadi pagi saya ke pasar membeli pepaya ini sebagai tanda saya minta maaf. Saya kembalikan sekaligus dikasih ya bonusnya. Coba kira-kira bisa Bapak Ibu begitu ya. Nah itu kalau nggak makomnya mahabbah lil bala nggak mungkin ya, maka ini luar biasa ya. Fafil hadits, maka kalau bisa seperti itu wahya darajatus siddiqin, itu termasuk derajat as-siddiqin, orang yang benar imannya gitu ya. Dalam satu hadis disebutkan ubudillaha ala ridha fa illam tastati fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir ya, sembahlah Allah di atas keridhaan,
Jika tidak mampu, maka di atas kesabaran. Maka di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Nah ini Bapak Ibu, baru satu ini sudah 45 menit ini. Gimana, dilanjutkan apa dilanjutkan pekan depan ini? Ya, saya cepat aja ya. Lalu kemudian yang kedua, tanda iman adalah syukur atas kelapangan hidup. Jadi, ya syukur nikmat itu kalau saya mengutip ya Muhammad Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya Syukur, ya menampakkan pengaruh nikmat Allah pada hati dengan keimanan. Nah ini sekali lagi. Jadi basisnya tetap keimanan. Ya. Lalu juga pada lisan dengan pujian dan pada anggota badan dengan ibadah dan ketaatan. Jadi syukur itu ekspresinya, basisnya adalah iman, terekspresikan di dalam lisan, terekspresikan juga pada hati, juga pada anggota badan. Jadi tidak cukup saja kemudian alhamdulillah lisannya saja, tapi hatinya ngedumel. Gitu ya. Hatinya nggak rela, ya nggak bisa. Ya, jadi basisnya tetap iman karena ini adalah tanda keimanan, maka hatinya penuh dengan keimanan. Lisannya penuh dengan pujian kepada Allah yang Maha memberi nikmat, lalu kemudian anggota badannya terekspresikan dengan kenikmat itu dalam ibadah dan ketaatan. Nah, ini baru dikatakan syukur. Jadi syukur itu terpenuhinya 3 unsur ini. Hatinya meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Tidak hanya nikmatnya yang kita ambil, sang pemberi nikmat kita abaikan. Nggak boleh begitu. Itu namanya nggak syukur. Gitu ya. Kayak tonggoning kayak hadiah, dijikuk hadiah, tapi tetap nggak seneng karo tonggone. Nah, iso. Ya, harus diakui, harus diterima. Lalu lisannya memuji, penuh dengan kesyukuran. Alhamdulillah. Ya. Lalu anggota badannya, ya dengan nikmat itu diarahkan pada ketaatan. Nah ini nikmatnya diambil lalu digunakan untuk maksiat. Nah itu kan logikanya kan begitu. Kita diberi mata itu kan nikmat, tapi mata ini digawe maksiat, maka itu nggak syukur. Ya, nah ini oke. Punya apa itu Pak? Oh, komiknya tandanya. Oh, diingatkan kalau waktunya sudah mau habis. Nah, barang siapa yang tidak merealisasikan 3 perkara tersebut, maka disebut sebagai kufur nikmat. Ya, lawan dari syukur nikmat. Nah, ini. Itu yang kedua, syukur ya. Sering kita bahas juga, sehingga nggak perlu panjang-panjang. Yang ketiga, narda bil qada. Tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi ridho dengan ketetapan Allah SWT. Karena apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah apa? Allah yang buat, gitu ya. Nah ini dalam nasihat yang berbeda yang pernah kita bahas ya. Jangan sampai misalnya tanda dari kita ridho itu kita tidak sedih terhadap urusan dunia, gitu. Apapun yang terjadi di dalam dunia kita ini tidak membuat kita sedih. Karena kesedihan urusan dunia itu berarti menunjukkan kita tidak ridho, tidak legowo. Ya, wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Orang yang bersedih karena urusan dunia ya kehilangan, sedih tadi itu. Ya, maka sesungguhnya dia sedang marah murka dengan ketetapan Allah, membenci ketetapan Allah. Ya, tidak ridho dengan ketetapan Allah SWT dan tidak sabar atas cobaan yang diberikan. Padahal apapun yang terjadi, ya, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl. Itu sudah ditetapkan, ditulis kitabnya sebelum an-nabra'a. Ya, sebelum kami menciptakannya. Itu sudah tertulis. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Agar apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Dengan memahami seperti itu, maka kita tidak menjadi putus asa ketika kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Wala tafrahu bima atakum. Demikianlah sebaliknya, engkau tidak berlebihan
dalam kegembiraan ketika engkau bisa mendapatkan apa yang engkau inginkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sehingga kita menjadi mukmin yang seimbang kepribadiannya. Biasa saja ketika dihantam musibah, biasa saja ketika mendapatkan nikmat yang besar, nggak berlebihan, adil. Itulah sabar tadi itu. 4 ya. Karena kita sadar betul kaya itu ya ditakdirkan, miskin itu juga ditakdirkan. Ya, walaupun tadi tetap dengan ikhtiar tadi ya, tapi sampai akhir hayatnya ya miskin ya, berarti memang sudah ditakdirkan. Ya, bukan karena kemampuan kita. Sehingga kemudian ketika kita punya kesadaran seperti ini, kita tidak gampang sombong, tidak gampang ujub. Demikian pula sebaliknya, ketika kita merasakan bahwa kemiskinan kita ini sudah ditentukan oleh Allah, setelah kita berikhtiar, ya ternyata kita nggak bisa kaya juga, ya kita nggak nelongso, tidak putus asa, lalu kemudian merendah-rendahkan diri di hadapan orang, ya menjatuhkan marwah martabatnya dengan ngemis-ngemis, nggak juga demikian. Ya, nah ini. Kita ingat nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang mukmin, ya ini tanda iman dia, paling enggak mencerminkan salah satu dari 3 hal ini. Segala perilakunya itu ya menaati perintah Allah, kalau enggak begitu ya sedang meninggalkan larangan Allah, kalau tidak begitu sedang menerima ketetapan Allah, ridho. Maka dengan begini, maka hidup kita itu menjadi selalu senang. Dapat nikmat senang, enggak dapat nikmat juga tetap senang, kegembiraan dalam beragama. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, ada di antara umatku itu yang termasuk umat yang terbaik. Siapa mereka? Mereka yang bisa tertawa dengan gembira, yang ngakak, suaranya keras tertawanya karena kesadaran atas lapangnya rahmat Allah. Tetapi ketika dia sendirian bersama Allah, dia menangis, mengeluhkan, mengaduhkan segala kesulitan hidupnya. Ketika sendirian bersama Allah, tidak dibalik begitu. Ini ketemu wong Rasulullah, tapi mari kuwi guyu laka-laka. Ya enggak. Ya. Nah, ini yang disebut dengan ya khiyaru ummati qauman ya, terbaik. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Jadi tanda iman kita tadi apa? Yang pertama, sabar atas ujian bala. Yang kedua, syukur atas segala kemudahan dan kelapangan hidup. Yang ketiga, ridho, legowo atas segala ketetapan Allah. Ya coba kita selalu pakai 3 ukuran ini untuk melihat diri kita, untuk melihat iman kita. Enggak perlu nunjuk orang lain. Oh, itu imannya kau nego, tanda hilang, bukti ini rasa sabar. Enggak perlu. Cukup untuk melihat diri sendiri. Enggak dipakai untuk menjas, menilai orang lain. Ketika kita dihantam musibah, ingat, oh ya, saya orang beriman, maka iman saya harus menunjukkan bahwa saya sabar. Ya, fisodmatil ula, ketika saat pertama kali dihantam musibah. Bapak Ibu, ini mudah diomongkan, tetapi ya tentu tidak mudah ketika diamalkan. Mari kita terus berjuang. Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga. Nah, ini menjadi peringatan buat saya ya. Ya, ketika saya mendapatkan musibah, misalnya bala, saya akan teringat, oh ya saya pernah ngaji ini. Maksud saya ngomongkan lalu kemudian saya, ya, itu akan menjadi pendidikan buat yang ngomong seperti saya. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Ada yang bertanya? Oh, pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Bagaimana dengan kondisi negeri kita ini begitu ya? Kok enggak? Ya, jangan-jangan kita kurang baca Bu ya. Karena ada banyak negeri yang lebih parah dari negeri kita gitu. Tadi siapa yang nyebut itu? Negeri Perindavan tadi. Ada lebih banyak negeri yang lebih ya. Maka tetap di situ ada pintu syukurnya, itu tetap masih ada. Saya dulu juga merasakan begitu, Bu. Ketika saya belum pernah keluar negeri. Itu kayak Indonesia kejan, kayak piye. Ngurusi apa kudu ana orang dalam, ordal, ini itu, gak enak belas itu.
Tapi kenyataannya kan masih bisa toh, kita ke masjid juga nggak ada yang menghalangi toh Bu. Ya toh? Masih bisa bekerja dengan baik toh. Artinya berarti masih ada hal yang positif. Berarti cara pandang kita perlu kita adilkan, objektifkan. Sehingga tidak hanya melihat yang negatifnya saja. Ya, bahwa kehidupan itu memang begitu. Apakah kita harus menerima? Iya, kita harus legowo dengan segala kebaikan dan ketidakbaikan negeri kita. Maka cara kita bagaimana? Ya, yang pertama tadi, kita perlu menata cara pandang kita. Yang kedua, terus berikhtiar semampu kita. Yang sudah baik ditingkatkan, yang belum baik ya kita perbaiki dalam skop yang termudah era kita. Wah, aku iki dudu sapa-sapa Ustaz. Yo mau ibu rumah tangga. Paling tidak kita menyiapkan, mendidik anak kita yang terbaik, itu sudah bagian dari apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki negeri ini. Yang penting jangan putus asa. Jangan kehilangan asa. Ya, ketika melihat hal yang kurang baik dari negeri kita. Itu ya. Nah, ketika kita melihat dari jauh itu justru ada banyak kebaikan, Bu. Setelah saya di luar negeri itu baru saya melihat dari jauh ternyata negeriku luwih apik dalam hal ini gitu ya, dari yang lain. Ya. Saya pernah hidup di Iran, pernah hidup di Saudi, pernah juga ke Eropa, Swedia dan Norwegia. Masih banyak hal-hal di negeri kita ini yang kita lihat lebih baik daripada mereka. Ramah tamah. Jangan berharap ya kita kemudian disapa orang atau menyapa orang dengan senyuman itu ya di luar negeri, di Arab atau di Eropa itu malah kita diketahui ini sopo yang nyopo orang kenal. Tapi kita kan enggak toh. Tetangga kita nyapa walaupun kadang-kadang kepo. Padahal putih Bu gitu. Sok tahu pengen ngerti aja gitu. Ya toh? Tapi itu kan bagian dari keramahan. Dijawab asal-asalan juga boleh. Padahal ngaceng. Ya toh? Tapi itu bagian dari keramahan. Kadang-kadang orang luar negeri itu nggak paham. Gitu. Saya pernah dulu dampingi waktu pengabdian di Medan awal-awal tahun 93 itu kan ada ustadz dari Medan itu. Saya dampingi mereka. Ya kan biasa ya para santri bertanya gitu. Ustaz, aina setadhab gitu. Ustaz mau kemana gitu? Dia marah gitu. Pengen tahu aja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.